terkait dengan adanya keluhan warga karena pencemaran air sungai dari adanya pembuangan limbah pabrik. Ini disinyalir terjadi karena adanya pembuangan limbah pabrik. Saat ini saya berada di salah satu tempat di mana terdapat pencemaran lingkungan yang berada di salah satu kota Semarang, yang tepatnya di Sungai Cilandak di Kelurahan Ngalian, dekat dengan kawasan industri Candi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sungai merupakan salah satu sumber air yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan sungai di Indonesia selain dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sungai juga sebagai sumber kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, memasak, bahkan sebagai alat transportasi. Di sisi lain, terdapat kawasan-kawasan industri berkembang pesat yang tidak diiringi dengan tanggung jawab pada lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan air. Pencemaran air sendiri merupakan kondisi di mana kualitas air terganggu atau tercemar oleh bahan-bahan kimia, mikroba atau zat-zat lainnya yang mengakibatkan perubahan negatif pada lingkungan air dan dapat membahayakan kehidupan organisme di dalamnya. Pencemaran air sungai yang kita lihat dikarenakan limbah industri, karena air limbah industri yang dihasilkan mengandung bahan polutan organik dan anorganik, sehingga air limbah secara langsung tidak dapat dibuang ke parit atau sungai dan harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke parit atau sungai, menghindari pencemaran. Air limbah dan limbah dari kegiatan industri yang membuang air dapat mengubah tingkat keasaman air dan akan mengganggu kehidupan akuatik. pH air biasanya yang disesuaikan dan memenuhi kebutuhan hidup adalah antara 6,5 sampai 7,55. Dalam kasus badan air yang tercemar ini, ekosistem air dapat diperbaiki. Kemampuan ini memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya tindak pencegahan dan penanggulangan tindak pencemaran air. Sungai Cilandak di wilayah Kelurahan Ngalian, Semarang diduga tercemar limbah pabrik. Warga menduga air sungai tercemar limbah pabrik di kawasan industri Candi yang dilewati sungai tersebut. Pencemaran Sungai Cilandak sudah berlangsung sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, kali ini yang paling parah karena air sampai berubah warna menjadi biru. Namun saat ini masyarakat memang belum mengetahui sumber pencemaran sungai tersebut berasal dari limbah pabrik mana. Sehingga langkah terdekat yang akan dilakukan bersama pihak terkait adalah mencari tahu sumber limbah tersebut. Yang selanjutnya, terdapat 2 indikator yang telah diketahui pada kondisi air sangat berdampak terhadap lingkungan hidup. Warna air sungai tersebut berubah menjadi biru. Selain itu, jika air terkena tangan menyebabkan kulit terasa panas dan gatal. Bau air Sungai Cilandak ini juga menyebabkan polusi udara warga sekitar yang menyebabkan gangguan pernafasan. Bahaya yang mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air tercemar mengandung bahan-bahan berbahaya seperti logam berat, bakteri patogen, dan zat beracun yang dapat menyebabkan penyakit serius jika dikonsumsi. Hal ini dapat memicu gangguan sistem pencernaan, keracunan, dan masalah kesehatan lainnya, serta dapat merusak ekosistem air. Pencemaran air ini berdampak signifikan terhadap masyarakat karena bahan pencemaran dapat menurunkan kadar oksigen terlalu dalam air, menyebabkan kematian ikan dan biota air lainnya. Hal ini mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem perairan secara keseluruhan. Pencemaran air juga menurunkan kualitas air untuk kebutuhan domestik dan industri. Dari segi ekonomi sendiri, pencemaran air dapat menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan, karena bahan pencemar dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya. Pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam mengatasi pencemaran air di Sungai Cilandak sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Beberapa aspek yang menunjukkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah adalah: yang pertama, pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air termasuk Sungai Cilandak dengan mengawasi dan mengatur penggunaan air secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada pengawasan dan pengendalian. Pemerintah daerah harus memantau dan mengendalikan aktivitas serta perubahan
lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran air. Kemudian, yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastrukturnya pendukung pengelolaan air yang baik seperti sistem drainase, pengelolaan limbah, air limbah dan pengawasan kualitas air yang efektif. Dalam mengatasi pencemaran air di Sungai Cilandak, pemerintah daerah harus memanfaatkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kebebasan untuk mengelola urusan daerah serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam mengembangkan program-program pengelolaan air yang ada di Sungai Cilandak. Peran serta masyarakat dan industri sangat penting dalam mengatasi pencemaran air di Sungai Cilandak. Dalam hal ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil guna meminimalisir pencemaran air di Sungai Cilandak tersebut. Yang pertama adalah untuk masyarakat itu sendiri, yaitu adanya edukasi dan kesadaran dari masyarakat. Di masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dengan cara tidak membuang sampah atau limbah domestik ke dalam sungai dengan sembarangan yang bisa mencemari sungai tersebut. Lalu yang kedua adalah harus adanya partisipasi aktif. Nah, di sini masyarakat harus terlibat dalam kegiatan pembersihan sungai dan reboisasi di sekitar daerah aliran sungai untuk mencegah erosi dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah pengawasan. Masyarakat juga harus dapat berperan dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan yang mencurigakan yang dapat menyebabkan pencemaran air di Sungai Cilandak. Lalu yang kedua adalah dari industri itu sendiri. Nah, dari industri harus adanya pengolahan limbah dengan baik. Industri harus memastikan bahwa limbahnya diolah dengan baik sebelum dibuang ke sungai. Investasi dalam teknologi pengolahan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah kebijakan lingkungan. Industri juga harus menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat dan mematuhi regulasi pemerintah tentang pembuangan limbah di Sungai Cilandak. Lalu yang ketiga adalah harus adanya kerjasama dengan pemerintah. Bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga tertentu terkait untuk mencari solusi terbaik dalam pengolahan limbah industri. Nah, dari penelitian juga telah menunjukkan bahwa Sungai Cilandak ini mengalami penurunan kualitas perairan karena aktivitas domestik dan industri di daerah tersebut. Oleh karena itu, kerjasama antara masyarakat dan industri sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan upaya bersama, kita dapat memperbaiki kualitas air dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.